Kembali lagi bersama kami di Alur Cerita Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dimudahkan rezekinya ya. Baiklah, perkenalkan saya di sini kembali akan mendongengkan sebuah alur cerita film yang keren lagi ini guys. Film ini berjudul The Rifleman tahun 2019. Singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia remaja sekitar 19 tahun yang bernama Arthur. Ibunya ditembak oleh tentara Jerman, oleh sebab itu ia dan ayahnya bertekad untuk masuk ke batalion penembak jitu latihan dari tentara Kekaisaran Rusia. Itu semuanya lakukan dengan harapan membalas dendam dari ibunya dan mendapatkan kejayaan dari negaranya kembali. Dan karena sebentar lagi saya mau menceritakan alur ceritanya, yuk kita masuk ke filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan sosok utama dalam film ini, yaitu Arthur. Ia sedang tidur di perut ibunya, namun tak lama tiba-tiba tentara Jerman datang. Ibunya lalu menyuruh Arthur untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Tentara Jerman kemudian masuk ke rumah dan menggeledah isi rumah. Dan sesaat kemudian tentara Jerman mendapati dua tentara Rusia di gudang belakang rumah. Anjing terus saja menggonggong dan ibu Arthur berusaha menenangkannya. Namun saat anjing tersebut mau menyerang, tiba-tiba dua tembakan terdengar. Dan dengan bengisnya, tentara Jerman menembak ibu Arthur dan anjing kesayangan keluarga mereka. Dengan peristiwa tersebut akhirnya Arthur dan ayahnya mendaftarkan untuk bergabung menjadi penembak jitu latihan. Di dalam batalion, Arthur mendapat pendidikan yang begitu keras, sehingga ia berhasil menjadi seorang prajurit tentara Latia. Saat tentara Latia yang sedang berlatih, tiba-tiba pesawat Nazi Jerman menyerang mereka dengan menembaki bom dari atas. Dan tentara Latia kemudian tidak tinggal diam dan membalas dengan menembak senapan mesin dari atas gedung L. Beberapa bulan kemudian, setelah menjalani rentetan pendidikan, akhirnya Arthur dilantik menjadi seseorang tentara. Kemudian beberapa seragam, sepatu dan senjata dibagikan untuk seluruh prajurit yang sudah dilantik. Dan kemudian Arthur dan tentara lainnya dikirim ke front timur untuk berperang melawan Nazi Jerman. Setibanya di front timur, ayah Arthur memerintahkan untuk menyerang pasukan Jerman. Namun cuaca di front timur sangat tidaklah menguntungkan. Banyak pasukan Latia yang tertembak oleh sniper Jerman. Sedangkan mereka hanya bisa membalas dengan melempar granat. Namun singkatnya, pasukan Latia berhasil penduduk di kawasan musuh, dan setelah itu mereka memutuskan untuk beristirahat. Pada pagi harinya, tentara Latia sudah berkumpul di parit untuk menunggu komando. Karena pada pertempuran sebelumnya banyak tentara Latia mati karena ulah sniper musuh. Akhirnya Arthur, ayah dan satu temannya yang lain memutuskan untuk merayap dan mencari keberadaan sniper musuh, dan benar saja mereka berhasil membunuh sniper musuh tersebut. Kemudian mereka bertiga kembali ke posisinya masing-masing. Namun saat akan kembali ke parit, tiba-tiba Arthur mendapat serangan berupa tembakan dari arah belakang. Namun beruntungnya ayah kemudian menggendong Arthur dan membawanya ke pusat medis. Dari dalam kamar operasi, proyektil peluru yang berhasil menembus rahang dan bahkan leher Arthur berhasil dikeluarkan. Dan beruntungnya Arthur masih bisa terselamatkan. Kemudian saat sadar, Arthur membaca surat yang berasal dari ayahnya. Dia menuliskan bahwa ia sangat yakin jika Arthur akan pertahankan dan masih hidup. Dia juga mengatakan bahwa ia baru saja membunuh 2 orang tentara Jerman. Dan itu artinya ia sudah pernah membunuh 30 orang tentara Jerman saat ini. Arthur sangat senang dan kembali bersemangat. Selain itu juga para tenaga medis menghibur pasiennya dengan menari dan bernyanyi riang seolah-olah mereka akan memenangkan perang dan mengalahkan Nazi Jerman. Singkatnya, setelah Arthur sehat kembali ke front timur dan menemui ayahnya,
Namun sayangnya rombongan tentara Latia mendapat serangan berupa gas beracun dari tentara Nazi Jerman. Dan alhasil karena gas tersebut membuat para tentara Latia pun satu persatu jatuh pingsan. Dan akhirnya pasukan diberi komando untuk kembali ke Parit. Arthur yang sejak kemarin mencari ayahnya yang tidak pernah terlihat. Dan ketika dicari ternyata ayah Arthur sudah tewas ditembak sniper Nazi Jerman. Arthur sangat bersedih ketika harus menerima kenyataan tersebut. Selain ibunya sekarang ia sudah ditinggal mati oleh ayahnya untuk selamanya. Dan singkatnya ayah Arthur dikubur di makam pahlawan tentara Latia. Kemudian komandan memindahkan tugas Arthur bergabung bersama tentara Siberia. Ia dan pasukannya diperintahkan untuk membebaskan wilayah Zalgawa yang telah dikuasai oleh Nazi Jerman. Sebelum berangkat di medan perang, Arthur dan pasukan lainnya diberi makan berupa makanan kaleng oleh pasukan Siberia agar mereka tidak kelaparan saat di medan peperangan nanti. Pada malam harinya, Arthur dan pasukannya bergerak lebih tepat guna menembus pertahanan Nazi Jerman. Mereka selalu dibayang-bayangi oleh lampu sorot yang sewaktu-waktu menyoroti mereka. Namun dengan perlahan-lahan para tentara Latia terus bergerak mendekati jantung pertahanan Nazi Jerman. Beberapa saat kemudian, Virgoon milik tentara Nazi ditembakkan ke udara yang menandakan mereka menyadari bahwa tentara Latia sudah masuk ke pertahanan mereka. Dan Jerman kemudian memberondong para tentara Latia dengan peluru-peluru tajam mereka. Kemudian salah satu tentara Latia memberi isyarat berupa menyalakan bom dan menandakan mereka untuk siap menyerang. Dan pertempuran pun terjadi. Dan singkatnya tentara Latia berhasil menduduki jantung pertahanan tentara Nazi Jerman. Dan beberapa tentara Jerman yang masih hidup mereka tangkap dan mereka jadikan tawanan perang. Keberhasilan negara Latia tersebut mereka rayakan dengan kembali ke basecamp dan menikmati semangkuk sup panas. Namun selain itu kolonel memerintahkan Arthur dan pasukannya untuk kembali ke front timur. Singkatnya Arthur dan pasukannya sudah berada di front timur. Salju dan suhu yang sangat ekstrim yang sangat tebal tidak mengendurkan semangat mereka untuk menyerang pasukan Nazi Jerman. Saat sedang merayap, salah seorang teman Arthur yang bernama Nahat terkena tembakan dari mortir yang ditembakkan Nazi Jerman. Arthur mencoba menyelamatkannya namun Nahat telah tewas. Arthur dan pasukan Latia lainnya mencoba membalas serangan dengan menembakkan peluru ke arah mereka. Dan dari sekian banyaknya baku tembak alhasilnya pasukan Latia berhasil meluluhlantahkan tentara Nazi Jerman. Dan begitupun tentara Latia yang gugur di medan peperangan dievakuasi untuk dikubur secara terhormat di dalam hutan. Perang telah berakhir. Arthur dan pasukan lainnya dikirim ke Moskow, Rusia. Setibanya di sana, Arthur dan pasukannya diminta untuk menembak mati para pengkhianat bangsanya. Arthur tidak bisa menembak tersebut karena pengkhianatan tersebut adalah teman lamanya sendiri. Dan karena hal tersebut Arthur dibawa ke gerbong penjara sedangkan teman Arthur tersebut ditembak oleh polisi militer. Dan pada malam harinya diam-diam teman Arthur membebaskannya dari penjara dan mereka kemudian kabur untuk mencari tempat aman dari kejaran polisi militer. Dan sangat disayangkan teman Arthur tertembak oleh polisi militer. Arthur kemudian terus berlari hingga ia bertemu dengan seorang wanita. Ia kemudian meminta tolong kepada wanita tersebut dan wanita tersebut dengan senang hati menolong serta mengobati luka Arthur. Dia juga membantu Arthur untuk menguburkan temannya secara terhormat. Dan setelah Arthur bersembunyi di rumah wanita tersebut beberapa hari kemudian ia memutuskan kembali ke Latia. Sesampainya di Latia, Arthur diberikan jabatan sebagai komandan penembak jitu bagi tentara pelajar. Singkatnya Arthur lah yang memegang kendali atas tentara pelajar untuk bertempur melawan Nazi Jerman. Saat dalam pertempuran, para tentara pelajar terlihat ketakutan saat tentara Jerman menyerang mereka. Namun, Arthur berusaha mengajari bagaimana cara menembak tentara Jerman dengan baik. Karena hal tersebutlah semangat tentara pelajar tersebut bangkit kembali dan dengan semangat nasionalisme para tentara Jerman ditembaki para pasukan tentara pelajar dari dalam parit.
Arthur yang terus berdiri dan menyemangati anak buahnya tiba-tiba tertembak di bagian perut oleh tentara Jerman sehingga ia tidak sadarkan diri. Dan film pun diakhiri dengan Arthur yang gugur dalam perang tersebut, mati dalam keadaan membela haknya sebagai seseorang yang mencintai tanah airnya. Dan film ini pun selesai. Baiklah, sebenarnya banyak adegan yang sangat epik yang tidak bisa saya tampilkan di sini. Dan mungkin film ini lebih banyak pada adegan perang dan aksi pergelutan lainnya. Namun intinya film ini menceritakan seorang Arthur yang berusaha membalaskan dendam dari tentara Nazi yang telah merenggut nyawa ibunya. Dan cukup sekian dari saya. Bagi yang belum gabung jangan lupa komen dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalam.